Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Johannes Gunadi dari LH Fin Group. Hari ini Johannes record pada tanggal 24 Desember 2020. Oke, ini adalah rekaman terakhir untuk tahun 2020 ya, minggu depan kita libur. So, yuk kita lihat portfolio kita. Untuk 2020 ya setidaknya kita tidak jatuh dalam teritori negatif ya. Equity Johannes sekitar 21850 atau kurang lebih hampir 22.000, kurang lebih hampir sama seperti awal tahun kurang lebih 20 ribuan. Jadi ya hanya profit lumayan lah, sedikit, tepatnya sedikit, tetapi ya kita bersyukur Bapak Ibu karena banyak guncangan tahun 2020 yang masalah tiba-tiba corona, yang minyaknya tiba-tiba turun tajam, yang sampai minyaknya harganya sampai minus. Tapi ya well, kita nggak rugi banyak, kita juga sudah bersyukur, bahkan kita bisa membukukan sedikit profit untuk tahun ini. Semoga Johannes harap ya tahun depan kita bisa perform lebih baik ya. Oke, untuk portfolio Johannes Anda bisa lihat di sini. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu, ZS tembakan pertama kita rugi, gagal ya, sehingga saya membukukan loss sebesar 521 dolar. Kalau ZS ini adalah konsep vertical spread, di mana konsep ini benar-benar hanya murni probabilitas dan statistika. Buat Bapak Ibu yang pertama kali mendengar video Johannes, konsep ini berbicara tentang bagaimana kita percaya dan kita yakini tidak ada kalau candle bulanannya kita buat monthly candle, satu candle ini satu bulan, kita percaya tidak ada yang namanya 12 bulan hijau atau 12 bulan merah. Nah, seperti Anda bisa lihat ini sudah berapa kali hijau? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, waktu itu kita melihat sudah 6 kali hijau berturut-turut. Kita hanya memiliki ekspektasi bahwa bulan ketujuhnya merah. Tapi ternyata tembakan pertama kita gagal. Bulan ketujuh, which is Desember ini, dia masih hijau banget. So, apa yang kita lakukan mau tidak mau nanti di akhir last trading days tahun 2020, which is tanggal 31 Desember, sorry to say, mungkin Anda harus meluangkan sedikit waktu, tidak bisa merayakan tahun baru tanpa melihat laptop. Ini kita akan ambil posisi ZS vertical put lagi dengan jumlah lot yang kita double ya, karena memang konsepnya money managementnya seperti itu. Apalagi ini sudah 7 kali hijau berturut-turut, sehingga kita akan melancarkan tembakan kedua ya, which is kalau kita bicara tentang vertical spread put itu apa, kita ngambil posisi buy put ATM at the money, dan kita ambil sell put yang lebih bawah ATM juga. Sebisa mungkin buy put dan sell put ini selisih strike-nya cuma beda satu strike, dan itu harus di area ATM. Tujuannya apa? Profit skenario-nya bagaimana? Kalau di bulan Januari candle berikutnya, monthly candle-nya dia berubah ternyata merah, ya nggak perlu merah banyak-banyak, katakan merah segini aja, itu kita profit. Jadi ini beneran murni statistika, kita hanya berharap ada satu candle merah. Nah, buat Bapak Ibu yang belum mengikuti LH order ya, mungkin ini kesempatan Anda, kita akan melakukan tembakan kedua, dan Anda mungkin bisa melakukan tembakan pertama. Oke, itu untuk yang soybean. Jadi misal saya akan ubah option table-nya, kita akan lihat option chart-nya soybean. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, kita akan ambil buy put dan sell put yang ATM, katakan hari ini last trading days ya, tapi hari ini belum. Anda melakukan transaksi ini tanggal 31. Spread single Anda ubah menjadi vertikal, maka Anda akan melihat di area ATM ini sebentar, ini preminya agak kacau Bapak Ibu, jadi kita nggak bisa lihat. Oh, market mungkin sedang tutup ya, atau apa, John kurang paham. Tapi biasanya ini preminya rapat-rapat. Istilahnya kalau ini kita lihat spread strike-nya bedanya 10 poin, artinya 10 poin ini kita harus bagi dua, 5 poin ongkos kita kalau goal, 5 poin keuntungan kita. Sehingga kita cari yang kombinasi buy put dan sell put ATM-nya ongkosnya 5 poin ya. Jadi benar-benar 1:1 win loss rasionya. Jadi yang Anda lakukan adalah Anda kurang lebih mungkin harus buy put di 1260, jadi buy put, sell putnya di 1250. Ingat, strike sell put itu harus lebih rendah. Kenapa? Karena buy putnya itu harus yang lebih dekat, buy putnya harus yang lebih mahal, sehingga kita keluar duit 5, kita merisikokan 5 poin. Satu poinnya untuk soybean itu sekitar 50 dolar, kalau 5 poin ya 250. Itulah sebabnya kalau Anda lihat di posisinya Johannes, saya ambil 2 lot, sehingga yang saya risikokan adalah 500 dolar. 500 dolar dari equity Johannes 20.000
itu kurang lebih hanya sekitar 2,5% ya. Jadi ini ada money management yang kita pernah jelaskan. Tembakan pertama kita mulai dari 2,5%. Jadi risiko 500 dengan modal kita 20.000 itu 2,5%. Otomatis tembakan kedua ini kita akan merisikokan 5%. Sehingga kalau untungnya dapat 5%, di mana 5% untung ini 2,5%-nya itu untuk cover kerugian bulan ini dan 2,5%-nya itu adalah profitnya. Oke, itu untuk yang soybean. Nah, untuk natural gas Bapak Ibu, tinggal beberapa hari lagi ya. So far posisi kita masih so good. Kita ada sell put di 2,45 karena ini winter, udah mulai murni hafalan. Kita sell put bukan berarti karena kita pede harga natural gasnya pasti naik, tetapi di saat winter kita pede kalau harga natural gasnya kalau mau turun banyak sekali itu susah. Kenapa? Karena demand-nya lagi banyak-banyaknya. Sekarang harga natural gas kalau kita lihat itu di area 2,584 ya. Dan Anda lihat nanti memasuki kontrak Februari, Maret harga natural gasnya cukup rendah, which is saya suka Bapak Ibu. Kenapa? Kalau rendah seperti ini artinya apa? Kondisi oversupply yang saat ini terjadi itu sebagian besar data fundamental supply demand ini sudah terrefleksikan, tercerminkan ke harga natural gas sekarang. Sehingga kalau harganya sedang di 2,5 mungkin Anda bisa ambil katakan wow, harga di 2,1 atau 2,2 itu Anda masih bisa mendapatkan premi $400 lebih Bapak Ibu. Sangat bagus sekali. Kenapa? Karena IV-nya natural gas sedang tinggi dan itu adalah salah satu SOP kapan kita harus melakukan option selling. Ketika IV sedang tinggi, artinya optionnya sedang overpriced. Sehingga kalau kita mau sell option, kita mau jual barang dagangan yang namanya option, itu lebih baik pada saat kita jual barangnya ini kondisinya lagi overpriced. Kenapa kok preminya bisa overpriced? Karena IV-nya sedang tinggi. Nah, bagaimana dengan makro fundamental dan outlook untuk natural gas, Bapak Ibu? Nah, storage level itu diperkirakan bakal masih bullish. Maksudnya apa? Stoknya itu diperkirakan level outlook still very bullish. Artinya memang stoknya lagi banyak. Nah, tetapi Bapak Ibu itu adalah sisi supply. Tapi di sisi demand itu diperkirakan bahwa kalau memang cuacanya normal-normal saja, tidak ada yang terlalu hangat atau terlalu dingin. Kalau terlalu dingin ya lebih bagus lagi, demand-nya lebih banyak lagi sehingga harga natural gasnya bisa tambah bullish. Tapi kalau weather-nya tidak ada yang kondisi yang terlalu abnormal, winternya masih normal-normal aja, itu demand itu diekspektasikan bakal terus naik ya. Sedangkan total supply-nya diekspektasikan mulai turun. Kenapa? Nanti Johannes akan jelaskan. Ini. Nah, ini adalah storage level kita. Memang waktu sekarang ini tinggi banget kapan hari, yes. Sehingga harganya terus-terusan cenderung rendah, terus harga natural gas rise. Nah, kita ada berharap Bapak Ibu kalau ternyata nanti demand-nya naik terus dan supply-nya tidak ada improve, maka storage ini adalah apa? Sisa supply setelah dikurangi demand itu bisa turun cukup drastis. Kalau memang ini turunnya bisa cukup drastis Bapak Ibu, harga natural gas juga bisa naik cukup drastis. Nah, itu boleh jadikan pertimbangan. Nah, kok bisa Pak ada keyakinan seperti ini? Nah, keyakinan kita ini bukan cuma berdasarkan asal pede, no, karena kita juga lihat data dan fakta. Fakta yang pertama yang perlu Anda tahu adalah production supply level. Supply level Bapak Ibu stagnan, tidak ada improvisasi ya, dia tetap di bawah 90 which is good ya. Di sini ini adalah productionnya. Nah, tetapi ada yang lebih penting daripada masalah production, yaitu apa? Sisi demand-nya. Demand itu mungkin ada demand kita bagi dua, demand dalam negeri sama demand luar negeri. Demand dalam negeri jelas tergantung pada kondisi winter, demand-nya sebagai penghangat. Kalau kita ngomong demand luar negeri, artinya kita bicara tentang masalah ekspor ya. Nah, good news-nya Bapak Ibu, US liquefied natural gas export itu diperkirakan set a record in November. Jadi ekspornya natural gas karena harga natural gasnya di US ini murah banget. Artinya memberikan insentif tambahan buat orang ngambil barang mentah natural gas dari US karena bahan baku ini lagi murah, lagi rendah, sehingga ekspornya pun juga akan naik. Kalau ekspornya akan naik sehingga global total demand, yaitu demand dalam negeri dan demand luar negeri, itu totalnya juga bisa membantu untuk menguras
storage-nya natural gas itu, sehingga kalau memang storage-nya beneran turun seperti grafik di sini, yes, apakah dijamin harga natural gas pasti naik? Nope. Tetapi dengan fakta ini kita cukup pede kalau natural gas mau turun drastis seharusnya susah. So, trading plan-nya apa Bapak Ibu? Trading plan-nya simple, ini kalau 4 hari lagi expired, ya sudah, lakukan lagi sell put. Kenapa? Karena winter masih belum berakhir, kita masih memiliki Januari. Ya, jadi itu Anda lakukan minggu depan ketika option natural gas yang periode ini expired. Oke, lanjut. Sekarang kita ke crude oil. Crude oil stagnan, tidak ada berita yang terlalu ekstrim bullish atau ekstrim bearish. Market cukup konsolidasi di sana, sehingga strategi kita masih mengandalkan strangle. Kita sell put di 38 dan sell call di 55. So far so good. So Anda just do nothing ya, nggak perlu ada posisi yang diubah-ubah. Nah, sekarang kita bicara juga wheat. Wheat untuk outlooknya wheat, kita sell call kita masih belum bekerja ya. So far masih floating loss $83. Tetapi outlook untuk wheat masih sama. Kita sell call kenapa? Karena memang tidak ada yang namanya supply-nya bermasalah yang bisa menyebabkan harga wheat naik kencang seperti soybean. Nope, tidak ada. Johannes tetap keep track record itu untuk masalah report wheat. Wheat saya sudah pernah terangkan Bapak Ibu, ya berbeda dengan soybean, ending stoknya itu tinggi banget. Sebentar, ini kok nggak kelihatan ya. Nah, Anda bisa lihat world ending stock. Kenapa kita harus lihatnya world? Karena wheat itu berbeda dengan soybean dan corn. Soybean dan corn itu biggest produsernya didominasi oleh 1-2 negara aja. Tetapi kalau wheat itu banyak negara yang bisa produce. Jadi ketika satu negaranya gagal panen, masih ada negara-negara lain yang bisa cover. Sehingga kita lihat panduannya, acuannya adalah kita lihat world, dunia. Nah, Anda bisa lihat ending stock and stock usage ratio-nya sangat tinggi. Artinya apa? Supply-nya plenty, supply-nya masih banyak, tidak bermasalah, sehingga aman untuk sell call, masih sama. And berikutnya Bapak Ibu, untuk pound sterling kapan hari 2-3 hari yang lalu kita udah making profit karena ternyata teknikalnya bekerja ya. Karena mungkin Anda kalau bermain saham IHSG, mungkin Anda bisa lihat saham-saham ini lagi kenceng banget naiknya dan mungkin sudah waktunya koreksi. Dan memang benar Bapak Ibu, 2 hari yang lalu itu dia beneran koreksi turun banyak semua mata uang ya. Anda mau bermain Aussie atau apapun itu semuanya melemah. Kenapa? Karena ada yang gosip masalah virus corona baru yang breakoutnya di London ya, itu membuat orang menjadi pesimis. Terus habis itu stock market pada turun ya, sehingga ketika orang khawatir, panik, pesimis, orang pasti larinya ke safe haven asset. Salah satu safe haven asset adalah cash. Cash is king. Cash itu banyak, mau cash apa? Mau cash mata uang Chinese yuan, Singapore dollar, Aussie dollar. Di dunia ini tetap aturan mainnya, cash is king-nya yang menjadi safe haven selalu US dollar. Sehingga pada waktu 2 hari yang lalu US dollar menguat, sehingga mata uang yang against US dollar itu banyak melemah. Well, tetapi market tidak bisa diprediksi, 2 hari terakhir tiba-tiba bisa rebound sebanyak itu. So, kita masih pertahankan posisi sell call kita, tapi tetap Bapak Ibu untuk mata uang kita 90% kita menggunakan technical. Jadi tetap Bapak Ibu Anda bisa lihat kalau ini saya masuknya adalah premi 56. Jalankan SOP exit Anda. Kalau sampai preminya menjadi 3 kali lipat ya, Anda harus cut loss. Jadi ini tolong diperhatikan. Karena apa? Dari semua posisi yang ada di portfolio Johannes, yang butuh perhatian untuk exit itu adalah saat ini untuk GBP ya. Yang lain masih oke lah untuk kita santai-santai. Oke Bapak Ibu, ini update untuk minggu ini ya, tidak banyak yang bisa kita kerjakan. Duit kita juga sudah bekerja semuanya Bapak Ibu, dengan modal 20.000, free cash saya 8.000, semuanya in line with SOP kita. Kita memiliki 40% free cash nganggur, jadi jangan tangannya gatel. Anda harus tetap disiplin dengan money managementnya. Oke, thank you. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda. Johannes dengan segenap tim LH mengucapkan selamat hari Natal buat yang merayakan dan selamat tahun baru. Thank you Bapak Ibu.